Hei, saudara-saudara On, terima kasih sudah datang di channel YouTube ini. Em, Open Insight ini kedepannya akan menghadirkan tutorial-tutorial ya, berbagai macam software ya, untuk pelajaran, sebagai pelajaran. Ya, ini mungkin saya mulai dengan Excel dulu. Nah, nanti juga ada pelajaran-pelajaran yang lainnya untuk kedepannya. Dan juga channel ini akan membahas nanti bagaimana tentang pengembangan diri atau karir juga ya, untuk memasuki dunia kerja. Nah, jadi teman-teman stay tune terus di channel ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk videonya, ya jangan lupa subscribe dulu, kemudian share, komen, like, dan bunyikan notifikasinya agar ketika ada video datang kalian semua bisa dapat ini ya, notif ya. Oke, kali ini kita akan membahas 12 function. Untuk lebih tepatnya itu function text. Jadi kita bermain dengan teks ya. Jadi di sini ada 12 function yang sering digunakan dan juga terkadang menjadi syarat juga dasar seperti administrator ya, untuk pekerjaan admin, yaitu setidaknya mengerti ya, untuk dasar-dasar function text ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ya. Oke, untuk yang pertama itu ada function len ya. Jadi len ini dia berfungsi untuk menghitung jumlah karakter yang ada pada teks. Jadi caranya sangat gampang. Kita masuk ke rumusnya. Setiap function yang ada di Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada petunjuknya atau guide-nya. Kita harus memilih teks. Nah, kita pilih teks yang mau kita hitung jumlah karakternya, kemudian langsung kita klik enter. Oke, jadi Yogyakarta ini dia itu punya 10 karakter di dalamnya ya. Kalau nggak percaya nanti coba hitung aja ya. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini ya, kalau misalnya kita untuk mau mencari jumlah karakter yang di bawahnya, kita bisa klik saja 2 kali di sini. Ada petak kecil nih warna hijau, kita klik aja 2 kali. Dia akan secara otomatis turun ke bawah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan ini ya. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu ya, untuk left ini kita ingin mengekstrak atau mengambil beberapa huruf dari sebelah kiri. Langsung saja ya. Nah, jadi di sini kita diharuskan untuk memilih teks mana yang mau kita cari karakternya. Kita pilih, dan di sini ada 6 cars, itu namanya ini ya, berapa karakter yang akan kita ambil. Misalnya kita pengen ambil 2 karakter dari kiri atau 3 karakter dari kiri. Sekarang kita masukkan 3, angka 3. Kita ingin 3 karakter dari arah kiri. Enter. Nah,
Di sini kita hasilkan 3 huruf dari kiri. Oke, untuk selanjutnya juga kita dapat copy ya ke bawah. Oke. Selanjutnya ada mid. Untuk mid ini kita bisa ambil beberapa karakter yang ada di tengah teks. Oke, langsung saja mid. Nah, di sini kita harus memilih teks yang akan kita ekstrak. Kemudian start number. Nah, start number ini artinya kita ingin mulai dari huruf yang keberapa. Misalnya kita mau ngambil yapu, Y, A, P, dan U. Nah, berarti kita harus start number-nya itu di karakter nomor 3. Karakter nomor 3 itu Y. Nah, jadi kita masukkan saja Y. Ya, Y itu karakter nomor 3. Start number-nya itu kita mulai dari huruf 3. Ya. Kita huruf 3, angka 3 atau huruf ketiga. Kemudian banyaknya karakter yang akan kita ambil. Kalau kita ingin ambil yapu, berarti itu kita ambil 4 ya. 4 karakter. Oke, kita masukkan aja angka 4. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini dia. Oke, coba ya. Kita copy formulanya ke bawah. Nah, jadi dimulai dari karakter ketiga. Kemudian diambil 4 karakter dari karakter yang ketiga itu. Nah, kalau misalnya ini gimana nih? Ini kan kalau kita hitung karakternya cuma 4 ya. Tapi kita udah mulainya itu dari karakter ketiga. Oke, jadi dia cuma ngambil yang ada hurufnya saja, dan selebihnya itu adalah kosong ya, karena di sini juga selebihnya itu adalah kosong, tidak ada huruf. Nah, ini kalau misalnya dari mid. Kalau misalnya dari right atau dari kanan, itu juga sama dengan yang dari left. Jadi kita langsung buat rumusnya right. Kita pilih teks yang akan diekstrak. Kemudian number of karakternya berapa. Tapi ini dimulai dari kanan ya. Jadi kalau misalnya kita buat nih, misalnya 4 nih. Ya. Nah, jadi dia akan menghasilkan 4 huruf dari belakang kata yang kita cari. Oke, selanjutnya kita copy ke bawah. Oke, sekarang yang lower ya. Nah, kalau misalnya lower ini digunakan untuk mengubah karakter yang tadinya huruf kapital itu berubah menjadi huruf kecil semua ya. Kita coba lower. Oke. Kita masukkan teks. Enter. Nah, semua huruf yang ada di sini itu menjadi kecil semua, huruf kecil semua. Kemudian upper. Nah, kalau yang upper nih dia kebalikannya, yang lower. Jadi kita ketik upper, kemudian kita masukkan teks yang ada di sampingnya. Nah, untuk upper ini dia akan mengubah semua teks yang ada menjadi huruf besar atau huruf kapital ya. Oke. Selanjutnya kita ada proper.
Nah, kalau misalnya proper ini, dia tuh seperti huruf awal ya. Jadi awalnya itu huruf besar, kemudian diikuti dengan huruf kecil. Oke, langsung kita coba saja. Proper. Oh iya, kalian juga kalau misalnya nih ya, kita ketik nih, pro. Nah, di situ kan kita langsung lihat ya, di situ kita baru ngetik prop, tapi propernya sudah diwarnai biru gitu, sudah di highlight biru gitu. Jadi kalau misalnya untuk cepatnya, kita langsung pencet aja tab. Nah, dia langsung milih ya, langsung milih otomatis proper yang tadi di highlight biru itu. Tekan tab ya. Oke, kita masukkan B6, enter. Nah, Yogyakartanya, huruf J-nya jadi huruf besar, kemudian diikuti dengan huruf kecil ya. Begitu juga semua ini. Oke, jadi right, lower, upper, proper. Nah, itu satu tim mereka. Oke, selanjutnya kita akan coba ya ini untuk find-nya. Nah, sebetulnya find itu apa sih? Jadi find itu kita misalnya mau cari huruf nih ya. Misalnya yang di atas ini kita mau cari huruf W. Kemudian di bawah itu kita mau cari huruf S. Kemudian di bawahnya lagi kita mau cari huruf L. Oke, jadi ada 3 huruf ya yang akan kita cari. Nah, yang mau kita cari itu apa? Jadi si W ini, dia di dalam teks ini dia berada di karakter berapa sih? Yang paling awal ditemukan ya. Oke, coba ya kita tes aja nih. Langsung sama dengan find text. Teksnya yang mau kita cari itu apa? Nih, W, kemudian titik koma, within text. Nah, within text ini artinya kita mau cari di teks yang mana? Nih ya, Microsoft Windows. Oke. Dan titik koma lagi. Nah, start number itu apa? Start number itu kita mau mencari dari karakter keberapa? Nah, di sini kan kita mau cari dari Microsoft, dari awal ya, dari huruf M, I, C, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus start dari nomor 1. Ya, oke, kita enter dulu. Nah, 11. 11 ini datangnya dari mana? 11 ini adalah urutan ya, yang paling pertama kali dapat ini. Jadi W itu pertama kali dapat itu pada karakter ke 11. Ya coba ya kita hitung aja nih ya. Dari awal kita sudah belajar tentang len untuk mengetahui jumlah karakter. Microsoft itu 9. Kita coba ya. Windows itu 7. Student itu 7. Limited edition itu 15 karakter. Tapi kalau kita lihat di sini, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Spasi dihitung menjadi satu karakter. Jadi kalau ada limited spasi edition, itu 15 karakter. Kalau misalnya dia tanpa spasi, itu 14 karakter. Jadi spasi itu termasuk satu karakter. Nah, kalau kita hitung di sini, huruf W yang pertama kali dapat itu adalah Windows, huruf awal Windows ya, Windows. Jadi itu ada sampai Microsoft itu 9, ditambah spasi menjadi 10. Nah, W itu
berada di urutan ke-11 dari karakter. Oke, kita langsung copy aja. Tapi kalau misalnya copy ini, kita lihat nih. Sudah pas belum ya? C6. Oke. Ini ya. Find hurufnya C6 di C6. Kemudian kata yang dicari itu berada di B6. Oke. Jadi kalau misalnya untuk S, ini student ya, S huruf besar itu ada di urutan ke-19 karakternya. Kemudian untuk L itu ada di urutan ke-27. Nah, untuk find itu seperti itu. Sekarang kita di ini ya. Di apa namanya? Di mid find. Ya, mid find. Nah, mid find ini sebetulnya gabungan antara mid dan find. Jadi dia fungsinya buat apa gitu. Misalnya ya, kita punya kata di sini. Copper, coils, tanda pagar, kemudian kode, variabel resistor, tanda pagar, kemudian kode, dan begitu seterusnya. Tapi kita pengen ekstrak nih, yang cuman dari copper coils, tanpa mengikutkan pagar dan juga kodenya. Gimana caranya? Oke, langsung saja ya. Kita pakai fungsi mid. Ini adalah fungsi gabungan. Nah, sekarang gini. Mid. Teks yang mau kita cari itu adalah sini. Ya. Kemudian titik koma, start number. Oke, karena kita mau mengambil kata ini dari awal, ya. Jadi kita itu harus start number-nya itu karakter yang pertama. Karakter yang pertama itu C, ya kan? Nah, kemudian titik koma lagi, number of character. Nah, number of character yang akan kita pakai ini, kita menggunakan rumus find. Ya, nanti kita bahaslah sedikit ya. Find, kemudian, nah, find ini dia punya kriteria sendiri, ya. Jadi find text. Oke, karena di sini ketiga kalimat ini memiliki tanda pagar, jadi kita masukkan ya. Kita buat acuannya itu adalah tanda pagar. Kita harus mengawali dengan tanda petik, karena yang ingin kita masukkan itu adalah teks. Oke. Yang mau kita find adalah tanda pagar, kemudian kita masukkan titik koma. Within text, maksudnya itu tanda pagar itu ada di mana sih? Teksnya. Yang mau kita ambil, yang mau kita ekstrak ya. Oke, di sini. Copper coils. Oke, titik koma lagi. Start number. Dia mau mencari itu dari karakter, nomor karakter yang keberapa. Otomatis dari yang satu ya, karena kita tadi kan mau ngambil copper coils. Otomatis dari karakter nomor 1 harus dicari. Oke, sekarang kita tutup kurung satu lagi, enter. Oke. Sebentar ya. Kalau kita copy, ya ini hasilnya masih ada tanda pagarnya. Jadi gimana cara menghilangkan tanda pagarnya? Oke, baik. Jadi kita lihat ya ke rumus. Rumus mid ini dia punya kriteria text, start number, dan number of character. Di mana number of characternya ini diisi oleh rumus find. Nah, rumus find. Jadi kalau kita kembali ke mid, number of character ini dia itu hasilnya pasti angka. Number of character, misalnya berapa angka yang mau kita ambil, misalnya 2, 3, 4, 5, seperti itu kan. Nah, jadi karena number of character itu adalah angka,
otomatis hasil dari find, rumus find ini itu juga adalah angka. Nah, karena dia juga angka, maka kalau misalnya kita operasikan penjumlahan dan pengurangan, bisa dong kalau misalnya kita kurangkannya angka kurang dengan angka, atau angka plus angka. Nah, sekarang gini, coba ya, kita find untuk tanda pagar within text-nya ini titik 2, start number-nya 1. Nah, 14. Jadi tanda pagar ini itu berada di karakter ke-14. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi yang diambil oleh si mid tadi itu adalah 14 karakter dari karakter pertama, C. Nah, agar si tanda pagarnya ini hilang, kita harus balik lagi ya ke atas, kemudian di akhir dari formula find itu kita kurangin 1. Nah, jadi si fungsi mid-nya itu hanya mengambil karakter ke-13 dari angka pertama, dari karakter pertama maksud saya. Nah, seperti itu. Jadi ini semua dikurangin 1 supaya si tanda pagarnya itu hilang, seperti itu. Oke. Saya juga agak belepotan kayaknya ininya menjelaskannya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali ke saya atau diulang-ulang aja videonya, oke? Oke. Nah, selanjutnya itu trim. Trim itu buat apa sih? Jadi kita lihat di sini ya. Di sini nih, wah ini highlightnya ini ngaco nih. Ntar. Oke. Jadi di sini trim ini kita lihat nih. Ini nama-nama film ya, nama-nama film tapi kok kayaknya berantakan gitu. Ada spasinya itu nggak bener gitu. Ya, oke. Trim itu gunanya untuk merapikan ini, menghilangkan spasi yang ada di sebelah kiri, ya, sebelah depannya The Swordsman ini kata-katanya, dan juga di spasi antar kata. Ya, jadi dia menghilangkan itu sehingga nanti jadi spasinya itu cuma 1, terus udah itu yang di bagian samping kiri D-nya itu juga itu tidak ada lagi spasinya. Oke, jadi coba ya. Kita insert dulu di sini. Satu kolom. Kita masukkan trim. Oke. Teksnya enter. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Bagus kan? Tapi ketika kita menghapus yang ini, nah, ini juga ikut terhapus. Kenapa? Karena dia masih terikat ya, karena ini berupa formula. Jadi ketika ini terhapus, kolom ini juga akan ikut terhapus. Bagaimana caranya ya? Caranya gampang. Oke, kita kopikan ini semua. Copy. Kemudian klik kanan di sini. Oke, kita paste. Bisa ini ya, pakai paste spesial atau di sini juga udah ada sebenarnya. Paste itu paste value. Value-nya aja. Nah, ketika sudah selesai, di sini ini udah tidak terikat dengan formula lagi. Dia cuma value-nya aja berupa teks. Oke, dan di ini bisa kita hapus ya. Oke, sudah rapi ya. Dan oke, buat teman-teman juga yang pengen nonton nih, ini kebetulan saya sudah nonton semua dan ini filmnya bagus. Ya bagi penyuka thriller ya.
bagi penyuka thriller, film ini bagus banget. Ya kalian nonton lah. Ya saya rekomendasikan nih. Bagus nih filmnya. Oke, untuk selanjutnya value. Oke, 2 lagi. Value itu berfungsi untuk mengubah teks menjadi angka atau value. Ini ya, di sini angka-angka ini berupa teks, ya. Dia punya tanda petik ya di depannya. Jadi teks ini tidak bisa dijumlahin atau tidak bisa dioperasikan. Operasi hitung tidak bisa. Misalnya ya, kita ingin mencari jumlah. Nah, ini nggak bisa dijumlahin. Untuk itu, supaya bisa dijumlahkan, kita harus mengganti teks ini dalam bentuk value ya. Jadi angka dia. Boleh kita ketik aja value. Ya, kita masukkan teks yang akan diganti. Oke, enter. Nah, udah. Jadi kalau misalnya ini operasi hitung, kita sudah bisa lakukan. Sip. Oke, ini yang terakhir nih. Nah, jadi misalnya nih ya, kita ingin menggabungkan, didistribusikan dengan tanggal keluar. Tapi ini kan tanggal keluar kan formatnya kan adalah date. Sedangkan ini formatnya adalah general atau teks ya. Nah, kalau misalnya kita gabungkan, gimana caranya? Oke, sedangkan ini adalah date, ya kan? Oke, kita mau membuat ini menjadi teks ya. Oke, di sini kita gabungkan sama dengan ini didistribusikan. Nah, kalau kita ingin menggabungkan sesuatu, sebetulnya ada yang namanya concate ya. Tapi itu nanti bakal kita bahas untuk video-video selanjutnya. Di sini kita bisa menggunakan kata dan. Ya, kata dan. Kemudian kita masukkan ini ya, dalam kurung, tanda petik, spasi, tanda petik lagi, ya. Kemudian atau titik 2 ya, titik 2 spasi, tanda petik, kemudian kita tambahkan ini H, kita tambahkan dan ini. Nah, tapi kalau misalnya di Excel, kalau kita masukkan ya tanggal seperti ini ke dalam sini, itu Excel itu bingung dia. Jadi semuanya bakal berantakan. Oke. Nah, supaya jangan seperti itu, ada namanya yang teks ya. Oke, dan kita tambahin aja fungsi teks. Teks. Kemudian value. Value-nya itu yang mana yang mau kita ganti ke teks. Ini ya. Ini value-nya. Nah, format teks. Oke, nanti saya tunjukkan ya. Format teks itu, ini format tanggal. Untuk format teks, kita bisa buat, pasti pernah ya, tahu D garis miring, month, garis miring, Y. Oke. Tutup kurung. Kita enter. Nah, dia berubah menjadi seperti ini. Ya. Atau bisa juga kita ganti ke garis miringnya, kita ganti ke spasi juga bisa. Nah, dia jadi seperti ini. Kita bisa lihat
untuk formatnya ini di sini ya kali ya. Coba ya, number ya. Nah, sini untuk date-nya itu mau seperti apa gitu. Nah, ini sudah ada yang di custom nih. Nah, tinggal disesuaikan aja nanti di sini. Mau formatnya itu seperti apa. Gitu. Tapi berdasarkan ini ya, berdasarkan kolom ini ya. Jadi lebih rapi seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya. Ya, ini sudah terlalu lama seperti videonya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita tetap semangat belajar. Ya, tunggu video-video selanjutnya. Saya akan memberikan tutorial-tutorial yang lainnya. Dan tetap semangat, tetap jaga prokes 5M. See you next time. Jangan lupa subscribe. Oke? Thank you. Bye.